Selamat datang di channel Bang Noden. Di video ini kita akan membahas sebuah series yang sangat bagus, sebuah jalan cerita penuh teka-teki yang selalu bikin penasaran. Langsung saja yuk, berikut kisahnya. Pakistan ada seorang pendeta yang sedang menyampaikan khotbahnya. Di sana pendeta itu dihampiri oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh Denisov. Maksud kedatangan Denisov ke sana adalah untuk menawan pendeta itu yang ternyata bernama Bird, seorang agen CIA yang sengaja dikirimkan ke sini oleh petinggi CIA dengan menyamar sebagai pendeta untuk melakukan sebuah misi. Denisov pun membawa Bird pergi. Di tempat berbeda, seorang ibu rumah tangga yang bernama Susan menghubungi seorang detektif bernama Wilcox dari Metro PD. Maksud Bu Susan mendatangi Wilcox karena Bu Susan ingin membuat laporan tentang suaminya yang tak ada kabar lebih dari seminggu. Padahal biasanya suaminya selalu mengabarkan keberadaannya dimanapun dia berada. Di sini kita pun tahu kalau ternyata suami Bu Susan ini adalah seorang boatman yang ada di tempat penyekapan Tom kemarin. Yang nama asli boatman ini adalah Eugene. Bu Susan juga melaporkan bahwa terakhir Eugene mendatangi sebuah dermaga untuk mencari sosok buronan seperti yang disampaikan oleh salah satu agen FBI yaitu Kin. Setelah itu ia tidak tahu lagi bagaimana nasib suaminya itu, dan Bu Susan menduga agen FBI yang melakukannya. Dengan laporan ini bisa disimpulkan bahwa si boatman yang dibunuh Tom kemarin adalah suami Bu Susan, dan jelas ini sangat berbahaya bagi reputasi Kin. Something happened to Eugene. Sementara di kantor FBI, Kin kini menemui Aram untuk menyuruh Aram menyelidiki sebuah file yang ia temukan di dalam boneka kelinci yang Kin duga itu adalah Fulcrum. Selang beberapa detik kemudian, Reddington telah berada di sana untuk menemui Kin karena ada kasus baru yang akan mereka selesaikan. Meski Kin sempat kesal dengan Reddington kemarin, Kin pun membantu Reddington. Reddington langsung memberikan sebuah surat kabar kepada Kin tentang sebuah insiden penangkapan seorang pendeta bernama Alexander Naviev, yang sebenarnya nama itu hanyalah nama samaran. Pastor Naviev adalah seorang agen CIA bernama Bird. Di sini, Reddington curiga dengan insiden itu karena petinggi CIA mengirimkan salah satu agennya ke tempat itu dengan menyamar sebagai tokoh agama. Padahal sesuai kebijakan CIA, tidak boleh melakukan penyamaran menjadi tokoh-tokoh agama. Reddington kembali melanjutkan jika orang yang menculik Bird itu tak lain adalah Ruslan Denisov, salah satu rekan kerja Reddington dulunya. Denisov adalah seorang pemimpin di sebuah organisasi bernama SRU, sebuah organisasi yang selalu melanggar hukum dan terbilang kelompok kecil yang separatis. Kebebasan organisasinya di wilayah Uzbekistan sangatlah aman, tidak dapat disentuh pihak manapun karena kekejamannya. Denisov menggerakkan organisasinya untuk menculik orang-orang penting seperti agen rahasia, FBI, CIA, dan masih banyak lainnya. Penculikan itu dilakukan Denisov dengan maksud meminta uang tebusan kepada para petinggi perusahaan atau instansi apapun yang masih membutuhkan jasa para agen-agen yang diculik. Jika sekiranya agen-agen ini tidak segera ditebus atau tidak ada harga jualnya, maka Denisov tak segan-segan membunuh tawanannya. Dengan semua informasi ini, Kin akan membantu Reddington karena Kin akan menyelamatkan agen CIA Amerika yang diculik, sedangkan Reddington akan menyelesaikan urusannya dengan Denisov. Sebelum berangkat pergi, Aram berhasil mengecek data korban-korban yang telah diculik dan telah ditebus sebelumnya. Salah satunya adalah pria bernama Richard Gagnon, seorang eksekutif yang nilai tebusannya bisa mencapai $2 juta. Sejauh ini sudah ada sekitar 30 korban lainnya. Tapi di sini mereka bingung kenapa Denisov malah menculik agen CIA, padahal sebelumnya mereka menculik orang-orang dengan harga pasaran yang mahal untuk ditebus. Di ruangan berbeda, Cooper juga mengadakan pertemuan dengan wakil jaksa agung dan seorang petinggi CIA bernama Hayward. Maksud Cooper mengadakan pertemuan itu karena Cooper ingin menanyakan kepada Hayward secara langsung apakah pastor dalam kejadian itu adalah CIA. Namun menurut pengetahuannya, Naviev tidak pernah menjadi bagian dari CIA. Cooper dan wakil jaksa agung tidak yakin dengan perkataan itu. Dan tak ada pilihan lain, Cooper akan mengirimkan timnya ke sana meskipun Hayward tampak seperti tidak sependapat.
Cooper, your task force will run points of Agen Kim dan Risler pun mendatangi Uzbekistan. Di sana mereka bertemu dengan Komandan Kusan yang sudah tahu maksud kedatangan mereka ke sini untuk mencari salah seorang agen CIA yang ditawan oleh Denisov. Tapi Komandan Kusan itu mengatakan bahwa mereka berdua tidak boleh melakukan negosiasi dengan Denisov. Tak cuma itu, mereka juga tidak boleh membawa senjata apapun selama proses penyelidikan, sesuai dengan peraturan yang ada di sini. Jika tidak ingin menuruti perintah, mereka boleh segera kembali ke Amerika. Mereka pun akan segera dibawa ke hotel, meskipun orang-orang di sekitarnya seperti memata-matai mereka. Ketika dibawa ke hotel, mereka berdua melihat Reddington sudah tiba di sana. Dan dari gerak-geriknya, Reddington tengah berbicara dengan teman lamanya. Teman lama Reddington ini akan berhubungan dengan akhir scene. Reddington yang melihat Kim kemudian menyapa Kim. Di sana Risler mengkhawatirkan keberadaan Reddington di sini, karena takutnya Reddington akan ditangkap oleh agen CIA Uzbekistan. Namun Reddington pun meyakinkan kepada Risler bahwa semua itu telah ia kendalikan, karena agen CIA Uzbekistan tidak akan ikut campur dengan misi agen CIA Amerika yang terus ingin menemukan Reddington. Setelah itu, agen Kim dan Risler meninggalkan Reddington. Tapi di saat berada dalam lift, tiba-tiba Kim dan Risler dibawa sekelompok orang. Kelompok itu tak lain adalah kelompok Denisov. Di sana Denisov mulai mengajak Kim dan Risler masuk lebih dalam ke bisnisnya. one-man terrorist. Denisov pun mengatakan kalau ia menculik agen CIA Amerika yang bernama Bird itu karena suatu alasan yang berhubungan dengan kisah penjualan sebuah perusahaan di Uzbekistan kepada Amerika yang bernama Aneka Oil. Perusahaan itu memberikan fasilitas pipa air yang terhubung dari Tashkent hingga Andijan region yang biasanya digunakan warga setempat untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Meskipun warga setempat harus membayar cukup mahal untuk mendapatkan fasilitas itu. Namun baru-baru ini, isi air sebenarnya yang berada dalam pipa itu terbongkar, di mana sebanyak ratusan warga desa telah tewas, sebagian lagi mengalami sakit karena air itu. Namun tidak ada sebuah cara yang dilakukan oleh perusahaan Amerika Aneka Oil itu. Seakan-akan mereka tutup mata atas kejadian ini. Bahkan agen-agen CIA Amerika yang bertugas di sini tidak melakukan apapun untuk menyelidiki kasus itu. Itulah alasan Denisov melakukan penculikan terhadap agen CIA yang bernama Bird. Bisa disimpulkan, apa yang dilakukan Denisov ini semata-mata untuk menjadikan Bird sebagai tawanannya, dengan tebusan yang akan dimintakan oleh Denisov berupa penyelesaian kasus kematian warga-warganya karena fasilitas air dari perusahaan Aneka Oil. Meskipun cara Denisov melakukan ini cukup kejam, tapi banyak sisi baiknya yang ada pada Denisov. Denisov kembali melanjutkan perkataannya, di mana masalah air ternyata telah Denisov sampaikan kepada wakil presiden perusahaan Aneka Oil, di mana Denisov mengatakan kalau air yang dibagikan ke warga setempat itu mempunyai kandungan senyawa kimia yang berbahaya yang membuat warga-warga desa sakit-sakitan dan meninggal. Namun Wapres Aneka Oil menyangkal hal itu karena menurut tes laboratorium, airnya tidak memiliki masalah sama sekali dan teruji klinis. Denisov yang tidak percaya dengan pernyataan Wapres itu berniat melakukan tesnya sendiri dengan menggunakan salah satu tawanan yang dimasukkan ke dalam air kepunyaan Aneka Oil. Denisov pun kemudian menunjukkan hasil penelitiannya pada Kim dan Risler. Show you my good faith. See you tomorrow. Kim pun terkejut melihat hal itu. Dan Denisov menyuruh mereka berdua membawa tawanan ini untuk membuktikan apa yang ia sampaikan tentang berbahayanya air dari Aneka Oil bisa diketahui publik dan perusahaan Aneka Oil bisa secepatnya bertanggung jawab. Kim pun melaporkan apa yang ia lihat kepada Aram agar Aram dengan cepat menyelidiki siapa orang yang ditawan itu dan kandungan senyawa apa yang ada dalam air milik Aneka Oil sehingga membuat tawanan menderita luka di sepanjang kulitnya. Orang itu ternyata bernama Jeffrey Hanover. Di lain sisi, Jeffrey yang dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan mendapatkan sebuah jawaban tentang kandungan apa yang terdapat dalam air tersebut.
di mana menurut hasil pemeriksaan, senyawa berbahaya yang ada dalam air aneka oil adalah benzena dan hidrokarbon polisiklik yang sangat berbahaya bagi tubuh. Setelah dokter itu keluar, Risler kedatangan seorang bernama Dan Walker, salah satu IFV di perusahaan aneka. Di sana Dan Walker pun berterima kasih pada Risler karena membawa Jeffrey ke sini. Dan Walker juga mengajukan bantuan jika Risler membutuhkannya. Namun Risler menolak itu dengan mentah-mentah karena Risler tidak percaya dengannya. Apalagi tadi Risler melihat Dan Walker memata-matainya sewaktu Risler baru tiba di Uzbekistan. Risler yang semakin tak percaya ketika Dan Walker sengaja membawa pasukannya ke sini untuk mengintainya. Salah satunya yaitu Komandan Rushan yang mencoba kesal dengan mereka karena tidak mematuhi aturan jika mereka tidak boleh negosiasi dengan Denisov. Namun Kim pun mengatakan kalau bukan mereka yang mau, tapi Denisov yang meminta. Karena perkataannya dibantah, Komandan Rushan pun menyuruh mereka untuk tetap stay di hotel dan tidak melakukan apapun lagi terkait Denisov jika mereka ingin selamat. Setelah dari sana, di malam harinya, Risler menemui Reddington dan menyampaikan semua yang terjadi. Risler juga menambahkan jika besok pagi ia dan Kim akan melakukan proses negosiasi dengan Denisov untuk mengambil agen CIA Amerika dengan imbalan. Risler dan Kim akan menuntaskan kasus terkait air berbahaya yang dimiliki oleh Aneka Oil. Namun Reddington pun menyanggah hal itu karena tidak mungkin Kim dan Risler bisa melakukan negosiasi dengan Denisov karena pergerakan mereka berdua kini selalu diawasi oleh pasukan Komandan Rushan. Reddington pun menawarkan dirinya untuk membantu mereka berdua untuk terhindar dari mata-mata dengan syarat Reddingtonlah yang akan menghandle semua keputusan negosiasi itu. Singkatnya, di keesokan hari, Kim dan Risler mendatangi Denisov untuk bernegosiasi. Dan Denisov pun akan menunjukkan seseorang yang mewakilkannya dalam proses negosiasi itu, yang tak lain adalah Reddington. Hello. My name is Di sini Denisov tidak tahu kalau Reddington mempunyai hubungan dengan mereka berdua. Skip sebentar karena di kantor FBI terjadi sedikit perselisihan antara Cooper dan Hayward. Di sana Hayward masih bersikeras untuk mengirimkan timnya ke tempat Denisov dan menyelamatkan agen CIA yang ditawan. Cooper dan wakil jaksa agung menolak hal itu karena takutnya itu malah membuat misi penyelamatan agen CIA menjadi berantakan. Karena jika Denisov mengetahui timnya diserang, maka tawanan dan agen-agen FBI seperti Kim yang sedang bertugas bisa dalam bahaya. on this one. From what I hear, Kembali lagi dengan Reddington, di mana kini keputusan Reddington untuk membantu Denisov itu malah membuat Kim dan Risler kesal karena tujuan mereka ke sini adalah untuk menyelamatkan agen CIA yang ditawan, bukan untuk membantu Denisov. Reddington pun kemudian mengatakan kepada Kim bahwa kita tidak tahu mana yang benar, tugas kita hanya mengikuti alur yang ada. for that. The first day of negotiating. Mereka semua pun dibawa Denisov berkeliling melihat kondisi warga sekitar yang terpapar air itu. Di sana, Denisov mengajak mereka ke tempat bangunan seperti rumah sakit kecilnya yang Denisov pakai untuk mengobati warga-warga yang terluka. Tak cuma itu, Denisov juga mengatakan meskipun air dari Aneka Oil telah direbus dan ditambahkan zat penawar racun, mereka masih tidak bisa menghilangkan efek senyawa berbahaya dalam air ini. Air ini perlahan-lahan akan merusak organ-organ dalam tubuh manusia, dan semua itu karena perusahaan Aneka Oil. Risler membantah itu karena menurut pihak Aneka Oil yang ia dapatkan di rumah sakit kemarin mengatakan kalau air ini adalah ulahnya Denisov yang mensabotase. Mendengar hal itu, dengan dinginnya Denisov mengatakan kalau adiknya telah meninggal setahun yang lalu karena efek negatif dari air ini. Dengan kebenaran yang disampaikan oleh Denisov, Reddington pun mengatakan bahwa siapa yang jahat di kasus ini, agen Bird yang menyembunyikan sebuah rahasia tentang Aneka Oil ataukah Denisov yang menawan Bird. Di malam harinya, Kim menerima sebuah panggilan telepon dari detektif Wilcox yang menanyakan kepada Kim apakah Kim tahu soal hilangnya si Boatman, penjaga dermaga yang pernah Kim temui. Kim mencoba untuk tetap tenang dan mengatakan bahwa ia tidak tahu apapun tentang hal itu.
The FBI is searching for fugitives. Wow, help you. Setelah itu, Kin bersama Reddington menyaksikan sebuah pertunjukan tarian di sebuah hotel. Everything you need to leave the other one. Nothing. Di sana, Reddington dan Kin menikmati momen itu karena sebentar lagi proses negosiasi mereka dengan Denisov akan segera selesai dan agen CIA juga bisa dibebaskan. Tapi ternyata di waktu yang bersamaan di markas SRU terjadi penyerangan yang dilakukan oleh Komandan Rusan bersama pasukannya, yang tak lain karena perintah yang disampaikan oleh Hayward. Ini berarti pasukan khusus Uzbekistan bekerja di bawah naungan Hayward, dan tim inilah yang dimaksud oleh Hayward untuk menyelamatkan agen CIA, meskipun Cooper dan Wakil Jaksa Agung tidak setuju. Penyerangan ini pun juga disadari oleh Reddington. What's wrong? Everything. Kini banyak anggota SRU yang tewas. Tapi meskipun begitu, anak buah Hayward tidak berhasil menemukan keberadaan agen CIA yang bernama Buck, karena Buck berhasil dibawa kabur. Kabar penyerangan pasukan Uzbekistan ini juga telah diketahui Cooper dan agen-agen lainnya. Di sana mereka mendapati kabar bahwa banyak pasukan RSU yang tewas, sementara itu agen CIA yang ditawan Denisov juga tidak ditemukan. Keadaan ini bisa membuat Denisov marah besar dan bisa jadi posisi Kin dan Rissler dalam bahaya. Cooper pun menyadari kalau dalang dibalik semua ini adalah Hayward. Sesaat kemudian, Reddington pun datang menemui Rissler dan Kin. Di sana ia dengan tegas mengatakan pada Cooper melalui telepon kalau apa yang dilakukan teman Cooper itu kepada Denisov bisa membuat Kin dan Rissler dalam bahaya. Bahkan Reddington juga tidak akan mendapatkan kepercayaan dari Denisov lagi. Cooper yang mendengar hal itu sontak sangat kesal kepada Hayward dengan segala yang Hayward perbuat. I'll deal with Hayward. Di keesokan harinya, ketika Reddington mendatangi Denisov, terlihat banyak anak buahnya yang telah menjadi korban. Karena hal ini, Denisov marah besar kepada Reddington dan tidak ingin percaya lagi dengan Reddington. Salah satu luapan amarah itu, ia tak segan-segan menghabisi pasukan musuhnya yang tersisa. Not to me. Setelah itu, Denisov juga bergegas menemui agen CIA yang bernama Bird, yang menjadi incaran musuhnya. Di sana Denisov mencari Bird untuk Denisov bunuh, tapi Reddington pun berusaha mencegah itu karena jika Denisov membunuh agen CIA ini akan menyebabkan masalah besar pada organisasi SRU, karena dipastikan Direktur CIA tidak akan tinggal diam. Denisov tidak peduli dengan hal itu dan akan menembakinya. Tapi lagi-lagi, Reddington mencegah hal itu dengan mengatakan sebuah insiden yang pernah terjadi, yang mana insiden itu disebabkan oleh seseorang bernama Zabin, yang agen Bird mengetahui tentang orang itu. Reddington juga berhasil membongkar alasan Bird kesini karena dikirimkan oleh petinggi CIA demi melindungi informasi rahasia tentang Zabin. Reddington terus mengancam Bird untuk menceritakan siapa Zabin, hingga akhirnya Bird yang takut akan dibunuh memberitahukan siapa Zabin itu kepada Reddington. Zabin adalah mantan menteri kabinet bagian dari rezim Soviet lama yang memerintahkan wilayah Uzbekistan dari akhir tahun 70 hingga sampai 90-an. Ia memiliki watak yang kejam, koruptor dan jahat. Namun di balik itu semua, Zabin adalah dalang di balik pembuatan pipa yang dilakukan oleh perusahaan Aneka, karena Zabin memberikan izin kepada perusahaan itu dengan imbalan beberapa hak kepemilikan. Kini Zabin dianggap gila meskipun Zabin dikenal sangat religius di sisa-sisa umurnya karena menyadari kesalahan-kesalahan yang ia buat karena memberikan izin kepada Aneka yang telah membuat orang jatuh sakit dan meninggal. Tanpa pikir panjang, dengan cepatnya Reddington menemui Zabin. Di sana Reddington langsung menanyakan kepada Zabin apa saja yang Zabin ketahui tentang Aneka dan siapa saja yang terlibat dalam pembuatan pipa air berbahaya ini. Denisov terus mengancam Zabin untuk memberitahukan siapa saja yang terlibat dalam perusahaan Aneka yang membuat warga-warga setempat menjadi sengsara. Zabin akhirnya membuka mulutnya kalau sebenarnya
Perusahaan Aneka memanglah penyebab kematian warga setempat. I'm a countryman. Listen then. Di hotel, Kim dan Risler yang tidak bisa keluar karena penjagaan ketat, mereka berdua pun mengobrol. Di sana Kim mengatakan kalau saat ini detektif sedang menyelidiki kasus orang hilang di tempat penyekapan Tom kemarin yang Tom bunuh. Karena inilah Kim takut sekali rahasia itu terbongkar karena bisa merusak reputasinya. Sementara itu, kini detektif berhasil menemukan saksi mata kejadian yang mengetahui keberadaan Boatman. Saksi itu tak lain adalah Sam. Di sana detektif itu mulai menyerang Sam dengan beberapa pertanyaan jebakan, hingga akhirnya Sam pun menceritakan semua kejadian itu. I know you were there. Di tempat berbeda, akhirnya Reddington berhasil mengadakan sebuah pertemuan negosiasi yang dihadiri oleh Dan Walker, wakil perusahaan Aneka, Risler, Kim dan juga Zabin. Di sini Walker pun mengatakan kalau mereka telah salah membawa orang, karena Zabin tidak tahu apa-apa mengenai operasinya. Karena Zabin adalah pria gila. Namun Zabin mulai membantah itu karena ia tahu semua awal mula air beracun itu berasal, di mana sebenarnya pembuatan pipa itu pernah terjadi beberapa tahun sebelum pembuatan pipa yang kedua. Di sana karena mereka tidak melakukan prosedur pembuatan pipa dengan benar, banyak orang tewas karena mengonsumsi air itu. Dan kini pipa kedua yang dibuat juga memakan korban yang hampir sama dengan pipa yang pertama, bahkan lebih dari pipa yang pertama. Zabin juga mengatakan kalau selama ini ia telah dibayar oleh Walker supaya tutup mulut akan sejarah pembuatan pipa yang pertama yang menewaskan banyak orang, agar pipanya yang kedua bisa mendapatkan kepercayaan orang-orang, sehingga warga setempat tidak ada yang tahu tentang sejarah kelam itu yang akan membuat Walker bisa meraup untung banyak dari penjualan air, meskipun air itu berbahaya. Walker berusaha membantah semua pernyataan yang disampaikan oleh Zabin, tapi sayang, Reddington sudah mempunyai catatan tertulis tentang insiden pipa yang pertama. Dan Reddington juga sudah punya bukti lokasi kuburan massal warga yang tewas dalam insiden pertama itu. Dengan seluruh catatan kelam ini, Reddington yang mewakilkan warga-warga Uzbek menyuruh Walker untuk segera menghentikan bisnis busuknya ini dan segera meninggalkan Uzbekistan jika Walker dan para anggota perusahaan Aneka tidak ingin mendekam di dalam penjara. Walker pun gugup dan meminta minum, tapi Reddington memberikannya air minum yang berasal dari pipa miliknya. Can I get some water, please? Pipeline. Drink up. Sebelum menyelesaikan pertemuan itu, Reddington mengatakan pada Walker agar besok Walker akan berbicara di depan publik tentang pemberhentian operasi pipanya jika Walker ingin selamat. Walker pun melakukan hal itu yang langsung disaksikan oleh seluruh pasang mata. Sementara itu, dengan selesainya kasus pipa air itu, Denisov pun menyerahkan Sandra yang merupakan agen CIA kepada Kim dan Risler. Tapi di lokasi itu juga terdapat para penembak jitu yang merupakan anak buah Hayward yang ditugaskan untuk menghabisi Denisov dan juga Reddington. Proses pertukaran pun dilakukan dan agen berhasil selamat. Kini para penembak jitu akan segera melakukan tugasnya. Tapi beruntung, Cooper segera datang dan menyuruh Hayward untuk menghentikan misinya itu. Karena jika Hayward melakukan itu, karirnya akan hancur di tangan Jaksa Agung. Hayward pun membatalkannya. Stand down. Setelah semua kejadian ini, Denisov pun berterima kasih kepada Reddington karena telah membantunya. Di sana, Denisov juga meminta bantuan lagi pada Reddington untuk membawanya kabur dari sini, karena Denisov takut dipenjara. Mendengar hal itu, Reddington pun mengatakan jika Denisov harus menerima balasan dari kejahatan yang ia lakukan. Namun meski begitu, satu hal yang harus ditanamkan dalam diri Denisov, bahwa setelah ia nanti terbebas dari penjara, ia akan dikenal sebagai pahlawan karena telah berhasil mengusir perusahaan multinasional yang berbahaya dan juga menyelamatkan nyawa-nyawa warga setempat dengan bantuan yang Denisov berikan. With lives, you'll make a hero. Sebelum Reddington pergi, Reddington pun menitipkan peti mati Rushan kepada Denisov. Jadi bisa dibilang Rushan tewas dibunuh Reddington.
Setelah perusahaan aneka itu menghilang dari Uzbekistan, kini ada satu perusahaan baru yang akan membantu warga-warga setempat mendapatkan fasilitas air yang jauh lebih baik. Perusahaan itu bernama Civilion yang dipimpin oleh Claude Hepio. Dan ternyata, Kin pun menyadari kalau pemimpin Civilion adalah teman Reddington, yang juga pernah bertemu dengan Reddington ketika mereka baru saja tiba di sini. Bisa disimpulkan bahwa Reddington menyelesaikan kasus ini bukan karena ingin membantu agen FBI dan juga membantu Denisov saja, tapi juga karena Reddington ingin membantu temannya yang bernama Claude untuk memulai bisnis yang baru di sini, karena Claude telah membayar Reddington dengan harga fantastik untuk sebuah misi ini. Wow, sekali mendayung 3 pulau terlewatkan. Making it happen. Vive la France! Di akhir scene, Kin pun berhasil mengetahui apa sebenarnya benda yang ia temukan di boneka kelinci. Yang menurut Aram, benda itu sebagai perekam yang ada pada tahun 90-an. Namun meski tahu benda apa itu, Aram tidak mengetahui isinya dan cara membukanya. Looking at Mr. Reddington about this. Sementara di lain sisi, detektif juga menemukan mayat Boatman berkat bantuan dari Sam. Dan film pun selesai. Miss me. You will. Eve, Elizabeth Key.